Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini mempresentasikan soal dan pembahasan materi Activity Based Costing yang merupakan materi bab 10 dari buku Akuntansi Biaya edisi 6 yang dikarang oleh Firdaus Ahmad Dunia, Wasilah dan saya sendiri Catur Sasongko. Dapatkan soal dan pembahasan serta video-video lain terkait dengan e-learning buku Akuntansi Biaya edisi 6 dengan mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning Akuntansi Biaya edisi 6. Di situ Anda akan mendapatkan soal-soal kuis yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, kemudian soal pembahasan seperti ini, dan juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Angin Senja memproduksi dua jenis produk, yaitu produk T3 dan J4. Berikut ini adalah informasi tentang unit yang diproduksi dan jam tenaga kerja langsung untuk setiap produk. Nah, produk T3 itu estimasi produknya 700 unit, kemudian ini JTKL adalah jam tenaga kerja langsung per unitnya adalah 9 jam. Maka total jam tenaga kerja langsung adalah estimasi produksi dikalikan jam tenaga kerja langsung per unit, dapat total jam tenaga kerja langsung. Adapun produk J4, estimasi produksinya dalam unit 1000 unit. Setiap unit dia membutuhkan 7 jam tenaga kerja langsung. Maka total jam tenaga kerja langsungnya adalah 1000 kali 7, 7000 jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi kedua produk ini adalah 13.300 jam. Adapun tarif upah tenaga kerja langsungnya adalah 24.800 per jam. Adapun biaya bahan baku per unit untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Bahan bakunya ya. Produk T3 bahan baku per unitnya Rp161.300. Adapun J4 itu bahan baku per unitnya adalah Rp277.800. Perusahaan berencana untuk mengadopsi metode Activity Based Costing untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produk T3 dan J4. Berikut ini adalah informasi terkait biaya overhead pabrik dan basis alokasi yang digunakan. Nah, aktivitasnya ada yang terkait dengan tenaga kerja, basis alokasinya jam tenaga kerja langsung, total overhead-nya adalah Rp394.877.000. Kemudian estimasi aktivitasnya T3 membutuhkan 6.300 jam, adapun J4 7.000 jam, maka total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan 13.300. Kemudian aktivitas setup mesin, ini basis alokasinya adalah jumlah setup. Adapun biaya overhead untuk setup adalah Rp22.716.000. Total setup estimasi untuk T3 500, adapun J4 400. Sehingga total setup untuk kedua produk ini adalah 900 kali. Nah, kemudian fasilitas pabrik, aktivitasnya ini basis alokasinya adalah jam mesin, kemudian estimasi overhead-nya Rp454.480.000. Nah, kemudian estimasi aktivitasnya produk T3 4.700 jam mesin, adapun J4 4.800 jam mesin, sehingga total jam mesin untuk kedua produk ini adalah 9.500. Nah, total biaya overhead semuanya adalah Rp872.073.000. Nah, diminta ada dua. Yang pertama, hitunglah biaya per unit untuk T3 dan J4 jika biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, ini yang metode tradisional. Yang pertanyaan kedua, hitunglah biaya per unit untuk produk T3 dan J4 dan biaya overhead produksi atau biaya overhead pabrik dialokasikan dengan metode Activity Based Costing. Jawaban yang pertama, langkah yang pertama, menghitung tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate. Nah, yang pertama, Anda diminta mengalokasikan biaya overhead pabrik ke T3 dan J4 dengan basis alokasinya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, formula menghitung tarifnya adalah total biaya overhead dibagi dengan total basis yang digunakan. Cek ke soalnya,
overhead yang total biaya overhead pabriknya itu adalah 872.073.000 rupiah. Kemudian untuk memproduksi T3 dan J4 itu dibutuhkan 13.300 jam tenaga kerja langsung. Lihat ke soalnya ya, Anda buktikan sendiri. Maka tarif biaya overheadnya adalah 65.569,40 per jam tenaga kerja langsung. Nah, langkah yang kedua kita menghitung biaya per unit T3 dan J4. Nah, ini bahan baku ya diperoleh dengan cara mengkalikan biaya bahan baku atau direct material per unit dikali dengan jumlah produksi dari T3. Nah, coba Anda buktikan sendiri ya. J4 ini sama. Bahan baku per unit dikalikan dengan jumlah J4 yang diproduksi. Nah, tenaga kerja langsung ini diperoleh dengan cara mengkalikan upah tenaga kerja langsung dikali dengan jam tenaga kerja langsungnya. Ayo coba jangan malas, cek bener nggak nih jawaban saya nih ya. Nah, ini kemudian overhead, ini adalah tarif overhead dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh T3 dan J4. Nah, totalnya diperoleh biayanya bahan baku, tenaga kerja langsung plus overhead untuk T3 682.237.211, mungkin ada perbedaan sedikit ya karena koma, dan J4-nya 910.385.789. Total biaya untuk kedua produk ini adalah 1.592.623.000. Pertanyaannya biaya per unit, berarti biaya per unit ya itu atau cost per unit itu diperoleh dengan cara total cost, total biayanya dibagi dengan jumlah produksinya. Nah, cek ya nanti. Untuk T3 itu 974.624,59 per unit. Adapun J4 910.385,79. Lanjut ke jawaban yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, mengalokasikan biaya overhead pabrik ke T3 dan J4 menggunakan metode activity based costing dan kemudian nanti menghitung biaya per unitnya. Nah, langkah yang pertama kita menghitung tarif aktivitas overhead pabrik berdasarkan cost driver masing-masing. Berikut ini jawabannya. Nah, terkait tenaga kerja Rp29.690 per direct labor hours atau per jam tenaga kerja ini Anda bagi factory overhead terkait dengan aktivitas tenaga kerja dibagi total aktivitas T3 dan J4. Nah, ya coba cek. Setup mesin berarti total overhead setup mesin dibagi total aktivitas setup untuk T3 dan J4. Fasilitas pabrik ini menggunakan jam mesin, berarti total overhead fasilitas pabrik dibagi total jam mesin T3 plus J4. Ya, coba Anda cari dah. Nah, langkah yang berikutnya kita menghitung biaya per unit T3 dan J4 dengan metode activity based costing. Seperti ini. Nah, ini tadi bahan baku, tenaga kerja langsung, sama ya cara mencarinya dengan yang metode tradisional. Nah, ini sekarang kita lihat nih, overhead nih T3 nih. Terkait tenaga kerja 187.047. Ini diperoleh dengan berapa tarif overhead dengan ABC yang terkait dengan tenaga kerja, ya kan? Terkait dengan tenaga kerja langsung dikali jam tenaga kerja langsung untuk yang produk T3. Nah, J4 sama. Berapa tarif overhead per tenaga kerja langsung kali jam tenaga kerja langsung J4.
Setup mesin ini 12 juta untuk T3, ini berarti berapa tarif setup, ya, lihat yang slide sebelumnya, tarif setupnya dikali dengan berapa jumlah setup yang dikonsumsi oleh T3. Nah, jumlah setup yang dikonsumsi oleh T3. Nah, yang J4 sama, berapa tarif setupnya kali berapa jumlah setup yang dikonsumsi oleh J4. Fasilitas pabrik ini berarti untuk T3 berarti fasilitas pabriknya berapa dikali dengan jam mesin yang dikonsumsi oleh T3. Lakukan juga untuk J4. Total biayanya ini berarti dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk T3 693 juta 665 ribu rupiah, untuk J4 898 juta 958 ribu rupiah. Nah, total biayanya ini sama antara activity based costing dan metode tradisional, cuma nanti perbedaannya adalah biaya per unitnya. Nah, ini biaya per unit berarti untuk yang T3 adalah diperoleh total cost-nya 693 juta 665 ribu rupiah dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk T3. Didapat 990.950 rupiah dan J4 898 juta 958 rupiah. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan activity based costing yang merupakan materi bab 10 dari buku Akuntansi Biaya Firdaus Dunia dan kawan-kawan edisi 6. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.